Perkenalkan, nama saya Putri Panawadaratu. Saya dari program studi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek penelitian saya dari mata kuliah muatan lokal. Nah, yang pertama di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya. Saya memakai PowerPoint-nya. Oke, ini adalah proposal penelitian saya dan judul studi kasus yang saya ambil yaitu analisis dan perkembangan kain tenun dengan metode sampling snowball. Di sini saya akan membacanya bersama. Dari bab 1, pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah. Tenun ikat di daerah Lombok. Di sini saya ambil di daerah Lombok Tengah. Dalam perkembangannya mengalami inovasi dalam bentuk dan fungsi, tidak semata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior, produk cenderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel. Oleh karena itu, tenun ikat sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk tenun ikat yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat dari aspek bentuk, desain, dan motif yang sangat mudah dijumpai di NTB, terutama di berbagai kawasan atau daerah wisata. Salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil tenun ikat di Indonesia yaitu di Dusun Sade, yaitu Desa Rembutan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Karena sangat terkenal, para wisatawan mancanegara memberi nama sebagai Dusun Tenun dalam bahasa setempat terkenal dengan bahasa Dasan Pengisep. Namun, ketenaran tenun ikat sede tidak diimbangi oleh adanya upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan bukan terhadap hak cipta tenun ikat tersebut. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan cara memberikan perlindungan bukan terhadap pengrajin tenun ikat tradisional tersebut. Upaya yang dimaksud dalam hal ini adalah pemuda mengambil peran sebagai fasilitator untuk mendaftarkan motif baru tenun ikat dalam upaya melindungi tenun ikat sebagai kekayaan intelektual tradisional. Dengan demikian, perlindungan bagi karya seni tenun ikat ini dapat diberikan melalui hak cipta. Hal ini penting karena dalam proses menghasilkan suatu karya seni tenun ikat diperlukan sejumlah pengorbanan pikiran, tenaga, biaya, dan waktu pengorbanan. Ini jauh lebih terasa pada proses menghasilkan tenun ikat tradisional yang pada umumnya ditenun langsung sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun, maka baik hak cipta atas seni tenun ikat ini akan dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Tahun 2002 nomor 85 tambahan lembar negara nomor 4232. Nah, di sini saya skip ya. Kita lanjut saja ke intinya. Oke, kita masuk di perumusan masalah. Perumusan masalah yang saya ambil dari judul ini berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah pengembangan produk kerajinan kain tenun ikat di Dusun Sade? Dan yang kedua, apakah ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat Dusun Sade dari 3 strategi tersebut? Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari judul yang saya ambil ini yaitu untuk menganalisis pengembangan produk kerajinan kain tenun ikat di Dusun Sade. Dan yang kedua, ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dari 3 strategi oleh masyarakat Dusun Sade. Berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya ambil dari judul ini yaitu setiap diadakannya suatu penelitian pasti mempunyai manfaat sehingga bisa dinikmati hasil karyanya. Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang antara lain ada bagi penulis untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh
di bangku perkuliahan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan kenyataan yang terjadi dalam dunia kerja yang sesungguhnya sekaligus sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar. Yang kedua, bagi para pengrajin. Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan perkembangan bagi pengrajin tenun ikat untuk lebih berperan aktif dalam memahami dan meningkatkan pengembangan produk kain tenun di dusun Sade. Yang ketiga, bagi masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran bagi masyarakat dusun Sade di Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya untuk lebih memahami, mengerti, dan mengembangkan produk kain tenun ikat di dusun Sade. Masuk di bab 2 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di dusun Sade, Desa Rimbitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Peneliti memilih lokasi karena desa tersebut merupakan salah satu tempat penghasil tenun dengan berbagai macam motif dan warna. Kerajinan tenun tersebut merupakan industri rumah tangga yang dikelola oleh pengusaha dan para pengrajin. Peneliti tertarik karena keberadaan home industri tenun di dusun Sade. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya, data yang dikumpul bukan berupa analisis angka-angka statistik, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Yang ketiga, sumber data. Dalam kualitatif, peneliti dalam mengoleksi data, melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinu dengan informasi dan dalam setting yang wajar. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti secara langsung atau sebagai instrumen pertama dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informasi secara langsung, sedangkan data sekunder yaitu terdiri atas surat kabar, undang-undang yang menyangkut dengan pelayanan, buku daftar tamu, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, teknik yang digunakan yang pertama wawancara mendalam, yang diharapkan mampu menjelaskan pendapat, keyakinan, serta sikap para informan terhadap kondisi atau keadaan yang dialami. Yang kedua, observasi, sebagai upaya untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atas kejadian-kejadian yang dijelaskan atau terletak dari hasil wawancara dengan informan. Yang ketiga, dokumen. Dokumen yang berkenan dengan fokus penelitian diperoleh dalam perpustakaan. Yang keempat, berikutnya informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor konseptual, sehingga dapat menjaring sebanyak mungkin informasi atau data dari sebuah sumber yang ada. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ditemukan ke dalam kotak yang ada, dan menggali informasi sebanyak mungkin dari informasi untuk dipergunakan sebagai dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Berikutnya, teknik pengambilan sampel. Sampel snowball adalah suatu metode untuk mengidentifikasi atau memilih dan mengambil sampel dalam satu jaringan atau rantai yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu respon atau khusus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antara responden atau antara khusus. 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, kedua dokumentasi, dan yang ketiga wawancara. Pengertian kain tenun ikat. Kain tenun ikat merupakan kerajinan khusus dusun Sade sebagai potensi yang menjadi daya tarik wisata Sade. Masyarakat dusun Sade mulai membuat kain tenun
tradisional sejak tahun 1907. Kerajinan tenun ikat di dusun Sari memiliki khas yang berbeda dengan tempat lain, baik dari jenis alat tenun yang masih tradisional, benang, pewarnanya, dan jenis tenunan. Berikut teknik pengambilan santet. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan pada bab 4 mengenai analisis pengembangan dusun Sede, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian dalam rumus masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti yang sebagai berikut. Di sini ada ya saran setelah melakukan dusun Sede sudah saya taruh di dalam. Di sini juga sudah ada daftar pustaka dan lampiran gambar yang saya taruh di dalam lampiran tersebut. Oke, yang ini yang bisa saya ini hasil penelitian yang saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang saya bicarakan. Sekian dan terima kasih.